Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita kembali di dalam ibadah VIP, Victory in Prayer pada malam hari ini. Sebelum kita menutup hari kita pada hari ini, dari kerjaan kita, dari sekolah kita, dari semua kegiatan kita mau mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini, atas setiap penyertaan-Mu sepanjang hari ini kepada kami. Tuhan, kami ucap syukur ya Bapak, kalau sebentar Tuhan kami mungkin mau beristirahat, tapi sebelum itu Tuhan kami mau duduk diam di hadapan-Mu, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan yang menguatkan kami, sehingga apapun yang terjadi pada kami hari ini, kami boleh dikuatkan melalui renungan dari firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh persiapkan setiap hati pikiran kami Tuhan untuk boleh mendengarkan firman-Mu, kiranya itu semua boleh berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami. Kami mau buka VIP pada malam hari ini Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan, Kau Bapakku yang baik. Bahwa Tuhan adalah Bapa kita yang baik. Kita mau katakan, Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik. Sekali lagi kita mau katakan, Kau Bapa yang mengasihiku. Yesus, Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, Engkau Bapa yang mengajariku melewati
Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan sama-sama bersatu di dalam doa. Kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat segala sesuatu yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami. Kalau pada malam hari ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami percaya semua bukan karena kebetulan atau kekuatan kami, tapi kami percaya Roh Kudus itu semua karena Tuhan mengasihi kami dan ada satu pesan Tuhan yang akan Tuhan berikan bagi kami Bapa. Berbicaralah pada malam hari ini, sampaikanlah isi hati-Mu agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku, agar kami boleh dikuatkan, agar kami boleh kembali kepada kasih Tuhan yang mula-mula, agar kami juga boleh semakin mengenal pribadi-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu pada malam hari ini. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum memasuki tahun 2024, Tuhan izinkan saya di tanggal 31 Desember untuk saya melayani sebagai singers di ibadah tahun baru. Di saat mau doa pengurapan, di situ ada jeritan hati saya. Saya bilang begini kepada Tuhan, Tuhan, sebentar lagi udah mau masuk sekolah. Tuhan, sebentar lagi saya akan melakukan pekerjaan. Pekerjaan saya begitu banyak. Pekerjaan saya begitu menumpuk sehingga membuat saya itu capek. Membuat saya itu, aduh Tuhan gimana ya? Belum saya harus mengurus keuangan sekolah. Belum saya harus mengajar. Belum saya harus membuat kurikulum. Saya harus membuat banyak hal untuk memberitahukan kepada teman-teman sesama guru dan memberitahu dan mengajar anak-anak. Harus punya ide kreativitas, harus punya hikmat dari Tuhan. Belum saya harus mempersiapkan pentas seni, belum saya mempersiapkan banyak hal di sekolah. Itu saya menangis Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Saya bilang saya nggak kuat Tuhan, saya nggak bisa, saya nggak mampu. Saya bilang seperti itu di saat doa pengurapan. Dan puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Di tanggal 1 Januari 2024 ada pembagian ayat mas, ayat saya yang saya bilang luar biasa Tuhan kasih buat saya. Ayat itu diambil, Tuhan kasih buat saya di dalam 1 Korintus 16 ayat 14, demikianlah firman Tuhan. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih, saya ulangi. 1 Korintus 16 ayat 14, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, ternyata kasih itu berbicara, bukannya kita hanya mengasihi Tuhan, bukan hanya kita mengasihi Tuhan, bukan hanya kita mengasihi sesama kita, tapi Tuhan mengingatkan saya di dalam ayat ini, Dia berfirman, Dia memberitahukan kepada saya, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Kalau bicara tentang kasih, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, kasih itu harus ada di dalam hati saya. Saya berpikir begini, Tuhan maksudnya apa? Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Saya nggak ngerti, yang saya tahu mengasihi itu hanya mengasihi Tuhan, mengasihi itu hanya mengasihi sesama kita. Tapi Tuhan ngasih pembelajaran yang baru, firman yang baru saya baca, yang Tuhan tekankan kepada saya. Dia bilang lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Allah sendiri adalah kasih. Kita nggak mungkin bisa mengasihi tanpa kita mengenal Allah. Kita nggak mungkin bisa mengasihi tanpa kita melekat kepada Tuhan. Di dalam firman Tuhan katakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 14, dia bilang begini, bahwa kasih itu adalah
Dalam 1 Korintus 13 ayat 4-8 dia bilang begitu. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Karenanya sebagai orang percaya seharusnya kasih itu ada di dalam hati kita, terutama di dalam hati saya. Terus saya diingatkan lagi, kalau kamu jadi guru, ya tanpa kasih, gak mungkin kamu bisa mengajar, apalagi kamu mengajar anak-anak sekolah. Kita mengajar harus mengasihi, harus mencintai. Dari firman ini saya ditegur sama Tuhan. Memang saya harus melakukan pekerjaan ini, saya harus mempunyai kasih. Gak hanya pekerjaan sebagai guru, apapun pekerjaan yang kita lakukan, kita harus mempunyai kasih. Kerjaan rutinitas, contohnya mengurus anak, masak, mengurus suami, itu kita harus mempunyai kasih. Bukan hanya pekerjaan rutinitas, pekerjaan biasa yang Tuhan percayakan sama kita, pekerjaan profesional, contohnya yang Tuhan percayakan kita yang bekerja di kantor, yang kita berdagang, yang kita mempunyai usaha, kita seorang pelajar, kita mengerjakan apapun kita harus mempunyai kasih. Karena tanpa kita mempunyai kasih ternyata semuanya sia-sia. Orang yang ada di sekeliling kita gak ngerasain. Tapi di saat kita melakukan segala sesuatu dengan kasih Kristus, orang lain yang ada di sekeliling kita, dia akan merasakan, dia akan melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, ada sesuatu, ada perbedaan dengan orang-orang yang tidak mempunyai kasih. Karena Allah sendiri itu adalah kasih. Nah sekarang pembelajarannya apa dari nats yang tadi kita baca? Di dalam 1 Korintus 16 ayat 14, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Apa yang kita dapat dalam semuanya itu? Yang pertama yang mau saya kasih tahu buat Bapak, Ibu, Saudara semua. Yang pertama, jika kita dipenuhi kasih Allah, jika kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, maka apapun yang dilakukan pasti dipenuhi dengan damai dan sukacita dan menjadi berkat bagi orang lain. Contoh Bapak, Ibu, Saudara, di saat kita pelayanan, kita ditugaskan sebagai asar penerima tamu atau apapun. Saya ambil contoh sebagai penerima tamu. Kalau kita tidak mempunyai kasih, kalau kasih itu tidak ada di dalam hati kita, ya, kita nggak mungkin bisa jadi berkat. Kita nggak mungkin bisa nyambut saudara-saudara seiman kita. Mungkin muka kita akan cemberut, mungkin kita akan marah, atau mungkin orang salaman saking kita keselnya sama masalah yang kita hadapi, beban yang kita hadapi, kita nggak ada kasih kita hilang. Orang itu akan bilang, kok asalnya begitu ya, mukanya cemberut ya, kok saya salam dia mukanya melengos ya, gak ngerasain apa-apa. Nah Tuhan gak mau seperti itu. Nah contoh saya sebagai guru, kalau saya gak punya kasih, saya gak bisa komunikasi dengan anak-anak saya gak bisa mengajar, mereka gak bakalan respect sama saya, mereka gak bakalan sayang sama saya, karena kasihnya saya gak ada, hambar, mereka gak bakalan ngerasain kasih itu. Apalagi kalau kita sebagai seorang pekerja di kantor, atau kita sebagai seorang dosen, atau kita sebagai pedagang, atau apapun, yang diperlukan itu adalah kasih. Di saat kita punya kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita, dan itu bukan menjadi suatu beban. Kalau kemarin saya bilang tanggal 31 itu merupakan satu beban buat saya, pekerjaan yang menumpuk, pekerjaan yang mengharuskan saya harus bisa menghandle semuanya. Tapi saat saya dapat firman ini, saya diberkati, saya dikuatkan, saya diteguhkan kembali untuk saya melakukan bukan hanya untuk Tuhan, bukan hanya untuk sesama, tapi saya harus melakukan pekerjaan saya dengan kasih. Karena saya melakukannya hanya untuk Tuhan, bukan saya nyenengin hati manusia. Kalau saya menyenangin hati manusia, satu saat orang yang saya senangin melukai hati saya, mengecewakan saya akan kecewa.
saya mungkin akan meninggalkan pekerjaan itu. Tapi kalau saya melakukannya untuk Tuhan, kalau saya melakukannya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, kasih itu ada di dalam hati saya, nggak ngepek. Orang mau buat apa seperti gimana untuk saya, orang mau buat seperti apa, beban pekerjaan itu begitu berat. Tapi kalau ada kasih, Tuhan yang memampukan saya, Tuhan juga yang akan memampukan Bapak Ibu Saudara. Tuhan juga yang akan memberikan Bapak Ibu Saudara kekuatan. Tuhan juga yang akan memberikan Bapak Ibu kemampuan menyelesaikan semuanya. Yang kedua, mengapa kita harus melakukan semuanya dengan kasih? Yang kedua, kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam Wahyu 2 ayat 4, Tuhan memperingatkan kepada jemaat di Efesus karena telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Bapak Ibu, kenapa Tuhan mengingatkan saya pada poin yang kedua? Pada akhir zaman ini, zaman-zaman akhir ini, kasih orang itu semakin berkurang. Kasih manusia itu kebanyakan telah menjadi dingin. Mereka menghalalkan segala cara, mereka berusaha saling melukai, mereka saling mengambil posisi dengan cara-cara yang tidak baik. Makanya Tuhan ingatkan kepada kita semua, kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara, untuk kita memberikan kasih kita, biar kasih kita itu terpancar dengan sekeliling kita, biar orang lain boleh merasakan kasih Yesus. Karena Tuhan berfirman kepada kita, kita diciptakan, kita ditentukan sebagai garam, sebagai terang dunia. Kalau garam itu rasanya tidak asin, itu bukan garam, garam itu akan dibuang. Kalau posisi kita sebagai terang, tapi kita tidak membawa terang, membawa dampak terang itu kepada orang lain, kita sama aja dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Oleh sebab itu, lewat kebenaran firman Tuhan ini, lewat 1 Korintus 16 ayat 14 ini, biarlah kasih itu benar-benar ada di dalam hati kita. Biarlah kasih itu benar-benar memancar, tercermin di dalam kehidupan kita. Biar orang-orang yang tidak merasakan kasih lewat keberadaan Bapak Ibu Saudara, lewat keberadaan kita, mereka boleh merasakan kasih itu. Mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan. Mereka boleh melihat kasih Yesus ada di dalam hati kita. Mereka dengan keberadaan kita, mereka juga boleh memberikan kasih-Nya kepada orang lain. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kita boleh menjadi duta-dutanya Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi duta-dutanya Allah di dalam dunia ini, di dalam pekerjaan kita, di dalam sekolah, di dalam apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena Tuhan menginginkan kita menjadi terang, Tuhan menginginkan kita menjadi garam, Tuhan menginginkan kita menyebarkan, menyampaikan kasih Kristus lewat kehidupan kita, lewat apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan padamkan kasih itu yang ada di dalam hati Bapak Ibu. Kalau pada malam hari ini kasih-Mu sudah mulai hilang, kasih-Mu sudah mulai dingin, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mau katakan bertobat, minta kembali kasih itu, kasih dari Bapa Sorgawi boleh ada di dalam hati kita. Kita boleh kembali kepada kasih Allah yang mula-mula. Bukan hanya di saat pelayanan kita minta kepada kasih yang mula-mula, tapi apapun yang kita lakukan, biarlah ada kasih Kristus. Biarlah kita menyampaikan kebenaran itu kepada orang lain. Biarlah kita menyampaikan kasih itu kepada orang yang tidak mengenal Kristus. Bahkan kepada orang seiman yang mereka kasihnya mulai dingin, yang kasihnya mulai tidak ada. Kita boleh mengimpartasikan kasih Kristus itu. Saya sangat bersyukur buat firman, buat ayat yang Tuhan kasih buat saya. Dengan ayat ini Tuhan mengingatkan kembali saya. Dengan ayat ini Tuhan mengingatkan saya untuk saya boleh kembali kepada kasih-Nya Tuhan. Karena kita memang Tuhan mengasihi kita. Tuhan gak ingin kita itu kehilangan kasih Allah. Tuhan gak ingin kita terhilang
terlalu jauh kita jatuh di dalam kasih. Kita menganggap diri kita, oh kita sudah punya kasih. Padahal dalam hal apapun Tuhan menginginkan kita untuk melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan. Melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan melakukan segala sesuatu dengan kasih-Nya Tuhan. Kita akan baca Bapak Ibu di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya ulangi Bapak Ibu, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat yang ke-24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba-Nya. Dan apa yang kita peroleh jika kita mengikuti yang Tuhan inginkan sama kita? Yang kita peroleh yaitu kita akan menerima upah. Kita akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Upah itu yang kita terima bukan berasal dari kekuatan kita. Oh, karena kita pintar, karena kerja keras kita. Karena memang yang kita lakukan sepantasnya kita mendapatkan upah. Tapi saya mau menekankan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Bagian kita, upah kita itu datangnya bukan dari manusia. Datangnya bukan dari kekuatan kita. Datangnya bukan karena pikiran kita, dari kecerdasan kita, dari fasilitas kita atau apapun. Tapi firman Tuhan katakan upah kita datangnya dari Tuhan. Jadi kalau berkat itu upah kita datangnya dari Tuhan, besar atau kecil upah yang kita terima itu adalah bagian kita, dan kita harus mengucap syukur karena itu adalah pemberian dari Tuhan. Tuhan tahu kapasitas kita, Tuhan tahu kebutuhan kita. Makanya semuanya Tuhan sudah atur. Di dalam ayat 24 saya bacakan kembali. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus, tetap mengucap syukur dengan bagian yang Tuhan sudah tetapkan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Mengucap syukur, jangan lihat, oh dia lebih besar dari saya, oh gaji saya lebih kecil, upah saya lebih kecil. Tidak. Tapi semuanya Tuhan kasih sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Dan saya percaya Bapak Ibu, semua yang Tuhan kasih itu adalah yang terbaik. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus, malam ini saya hanya mau sampaikan, tetap kerjakan bagianmu dengan kasih Kristus. Apapun yang Tuhan percayakan bagi Bapak Ibu, lakukan semuanya itu di dalam kasih. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami melakukan segala sesuatu apapun itu Tuhan harus berdasarkan dengan kasih Kristus. Ampuni kami kalau kami sudah jauh dari kasih Tuhan, bahkan mungkin kasih kami sudah dingin Tuhan, karena keadaan kami sehingga kasih kami sudah dingin. Tapi pada malam hari ini kami minta Tuhan, biarlah kasih Tuhan boleh ada pada hati kami. Tuhan berikan kami hati yang baru, hati yang taat, hati yang cinta akan Tuhan. Bahkan karakter Kristus, kasih Tuhan benar-benar ada di dalam hidup kami. Kami melakukan segala sesuatu apa yang menjadi bagian kami, apa yang menjadi pekerjaan kami lakukan dengan penuh kasih Tuhan, dengan penuh kesabaran, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh sukacita ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan menempatkan kami di posisi kami sekarang ini karena ada rencana Tuhan, karena kami adalah duta-duta Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada kami untuk kami sampaikan tentang kasih kepada dunia, kepada orang-orang yang ada di sekitar kami.
Terima kasih ya Tuhan. Bapa, pada malam hari ini juga kami berdoa syafaat Tuhan. Buat saudara-saudara kami sidang jemaat-Mu Bapa GBI Batu Penjuru. Tuhan berkati seluruh sidang GBI Batu Penjuru, sidang jemaat GBI Batu Penjuru. Yang sakit Tuhan sembuhkan dengan kuasa darah-Mu Bapa. Dengan kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan. Baik Ibu Hana Tobing Tuhan, baik Saudara Catherine Tuhan, bahkan rekan-rekan kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dengan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan keadaan mereka. Biarlah mereka tetap bersuka cita. Biarlah mereka boleh tetap memandang kepada Kristus, bahwa Tuhan lebih besar dari setiap pergumulan mereka. Mereka yang mempunyai pergumulan Tuhan, yang belum membayar uang sekolah. Mereka bergumul untuk pekerjaan, untuk membayar kontrakan rumah, atau apapun masalah yang mereka hadapi. Tuhan kuatkan mereka Bapa. Tuhan berikan mereka kemampuan Roh Kudus. Tuhan kuatkan mereka, lutut mereka yang Bapa kuatkan, untuk mereka tetap memandang kepada wajah-Mu, untuk mereka tetap melihat tangan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, bahwa Tuhan mengasihi mereka Bapa. Mereka boleh kuat iman mereka, mereka boleh mempertahankan iman mereka, sehingga mereka boleh melihat karya Tuhan, mereka boleh melihat penyertaan Tuhan, mereka boleh melihat campur tangan Tuhan yang dahsyat atas hidup mereka. Kami percaya berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub tercurah, mengalir atas seluruh kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Rohul Kudus. Kami serahkan seluruh doa syafaat kami, seluruh doa syafaat kami, dan kami percaya Tuhan mendengarkan seluruh doa kami dan menjawabnya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah VIP kita pada malam hari ini. Kita akan menerima doa berkat. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami. Dan kiranya tangan-Mu menyertai kami, melindungi kami dari segala malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dan kami percaya berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub tercurah bagi kami. Berkat yang terbaik, terutama teristimewa, mengalir susul menyusul, tidak pernah berhenti. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.